Halo, Assalamualaikum Sobat Obras. Santai bersama Dr. Adi Santoso. Kali ini kita ngobrol santai kedatangan teman saya, Mas Steven. He is a insurance planner. Nanti kita akan ngomong dikit tentang asuransi. Mungkin belakangan ini sejak pandemi kita sering ya mendengar keluarga kita sakit, mendengar seliweran berita tentang asuransi, ya kan? Sebenarnya apa sih itu asuransi dan sebenarnya itu penting nggak sih asuransi? Nanti ini Mas Steven akan menjelaskan, membantu ke kita untuk menjelaskan kita semua sebenarnya asuransi itu penting nggak? Mungkin sebelumnya Mas Steven mau say hello to my subscriber atau follower saya. Silakan memperkenalkan diri, silakan Mas. Santai aja, anggap rumah sendiri. Oke. Halo semuanya, teman-teman. Saya Steven. Iya, he's insurance planner lah. Ya, jadi yang merencanakan tentang asuransi. Asuransi itu jangan asal punya, tapi harus direncanakan. Dan dia adalah ahlinya untuk merencanakan semuanya itu. Nanti kita akan ngobrol. Kita mulai Mas, asuransi. Penting nggak sih asuransi itu sebenarnya? Penting banget. Penting banget tuh ya. Penting banget. Kenapa kok penting? Asuransi ini sebenarnya kayak kalau ibarat kita bangun rumah ya dok ya. Kalau kita bangun rumah itu sebenarnya pondasi keuangan dalam sebuah rumah tangga itu yang pertama adalah dana darurat. Yang kedua adalah asuransi. Itu sebagai pondasinya. Nah seringkali orang udah bangun rumahnya itu ke atas duluan. Itu ngomongin investasi. Nah padahal yang pondasinya adalah harusnya dana darurat dan kemudian asuransi. Itu adalah dua pilar yang kita harus punya nih dalam sebuah dalam rumah tangga gitu. Nah, tapi kan banyak orang udah tahu-tahu udah investasi duluan, main kripto apa segala macam gitu tapi ya. Asuransi nggak punya. Nah, benar itu Asuransi dia. kesehatan maksud saya ya, asuransi kesehatan nggak punya atau asuransi nggak punya. Begitu dia kena COVID, kena penyakit, uangnya habis, rumahnya habis untuk membayari pembiayaan. Iya betul. Tapi memang gimana ya Mas Steven, kita tuh berhadapan dengan stigma di masyarakat. Kita tuh ngapain sih asuransi? Toh juga ada asuransi pemerintah gitu loh. Ada BPJS itu kan sudah cukup kan. Dan ngapain kita membuang ya, menaruh uang toh kalau nggak dipakai hilang gitu ya kan. Kita nggak ngomongin yang unit link yang ada investasinya ya. Seperti itu gitu loh. Tapi sebenarnya kalau menurut Mas Steven itu penting banget ya asuransi itu ya. Asuransi penting ya, dan apalagi sekarang dengan adanya asuransi pemerintah itu menurut saya pribadi itu saling melengkapi gitu ya. Karena yang contoh misalnya kayak rawat jalan, itu yang bisa itu kan hanya di asuransi pemerintah. Nah kalau asuransi individu seperti kita ini, kalau misalnya kita pusing, kita mau periksa, nah kan nggak di cover karena kan judulnya harus rawat inap gitu. Nah itu sebenarnya saling melengkapi aja. Kita itu kenapa butuh seorang insurance planner gitu untuk merencanakan risikonya apa aja yang bisa terjadi. Nah butuh produk asuransinya apa aja gitu. Karena tiap orang punya kebutuhan sendiri-sendiri ya. Benar banget. Tiap orang punya resiko hidup sendiri-sendiri. Dan kita harus sedia payung nih. Makanya ada pepatah mengatakan kan, kita harus sedia payung sebelum hujan. Betul banget. Jadi ketika membutuhkan saat hujan turun, kita sudah ready tuh payung. Betul. Karena begitu hujan sudah kebasahan, kehujanan, kita cari payung sudah nggak akan bisa. Betul. Asuransi udah nggak bisa kita beli kan. Sudah nggak bisa. Nah, tapi ada pertanyaan bagus dok. Apa? Gimana? Misalnya kita punya second chance nih, kesempatan kedua. Mau nggak sih kita beli payungnya? Saat udah hujanan belum? Saat udah hujanan belum? Nah, kan kita beranda-anda nih. Belum tentu orang itu ternyata kalau punya second chance itu juga mau beli karena dia kan harus spend uang gitu. Nah, tapi itu pertanyaan menarik ya. Kalau kita punya kesempatan kedua memutar waktu kembali, mau nggak sih sebenarnya kita beli asuransi? Ya harus beli dong ya. Harusnya ya. Kalau saya pribadi sih aware sih masalah itu, karena saya pribadi aware karena apa? Karena saya ngerasa hidup ini nggak ada yang pernah tahu. Betul. We never know apa yang akan terjadi dengan hidup kita gitu kan. Ya kan, no matter seberapa kayanya kita, seberapa punya bodyguardnya kita gitu ya, penjaga satpam atau apa, tapi kita nggak pernah tahu kok tiba-tiba kita sakit, dan sakit kita nggak pernah tahu. Apalagi saya orang kesehatan, saya tiap hari ngerti orang sakit tuh di rumah sakit yang suddenly meninggal, tiba-tiba dia sakit karena diagnosa ini itu, kayak kemarin lah COVID. Siapa sih yang orang segar bugar tiba-tiba lagi musim nih sakit kayak gitu. Dan kita kan pasti kalau nggak ready, nggak siap, habis lah kita. Betul. Ya kan? Betul. Mungkin itu pentingnya asuransi. Cuma saya butuh perspektif dari Mas Steven. Orang itu seringnya
ya memang gimana ya, masyarakat kita tuh masih stigmanya masih asuransi itu masih agak sedikit beranggapan hitung-hitungannya pokoknya harus balik uangnya. Ya kan selalu mengkaitkan dengan investasi. Nanti di segmen yang lain kita akan ngomong tentang asuransi dan investasi. Mereka dengan terbatasnya dana akhirnya diasuransikan duluan adalah anaknya. Sebenarnya itu tepat nggak sih Mas? Orang tua nggak ikut asuransi nih, tapi anaknya malah diasuransikan duluan gitu. How do you think gitu? Apa opininya Mas Steven gitu? Ya, sebenarnya dalam membuat sebuah perencanaan asuransi buat keluarga, memang asuransi anak itu kalau saya boleh bilang itu penting. Itu penting karena anak ini kan punya risiko sakit ya, tiba-tiba sakit, diare, salah makan. Nah, itu kan jadi harus dibawa ke rumah sakit, harus pengobatan, ada biaya. Nah, itu memang segi risikonya itu ada. Itu kenapa penting anak itu harus punya asuransi kesehatan. Tapi kebanyakan orang tua kan berpikirnya asuransi pendidikan. Nah, asuransi pendidikan include kalau bisa ada kesehatannya. Padahal kan ada, kalau asuransi pendidikan berarti kan ada asuransi jiwa, ada investasi dan budgetnya dibagi-bagi. Akhirnya jatuhnya mahal. Orang berpikir aduh kok ya udah asuransi anak dulu. Padahal kalau kita mau bicara asuransi kesehatan buat anaknya aja sebenarnya nggak mahal. Nah, itu kan berarti kan anak sebenarnya bisa diasuransiin, orang tua bisa ambil asuransi jiwanya, anak kesehatan. Nah, berarti harus direncanain seperti itu. Iya, intinya dengan budgeting yang baik pasti semua akan, intinya kan asuransi itu kan melindungi aset yang berharga. Intinya kan itu kan. Hidup kita berharga kan. Kita bekerja, kita adalah aset yang berharga, anak kita berharga, punya masa depan yang baik. Ya, intinya asuransi ini kan adalah untuk memprotek supaya kalau something happen gitu kan ada yang ngelindungin gitu kan. Jadi tanpa mengganggu ngutak-ngatik tadi, benar ya, rumahnya tetap kokoh, fundamentalnya tetap gitu. Jadi memang sangat penting banget ya. Benar. Ini kita masih ngomong tentang superficial banget, tapi intinya untuk pembukaan ini saya harap semua terbuka mindsetnya gitu. Kadang-kadang orang tuh kalau udah ditawari asuransi udah kabur duluan. Sebenarnya kalau saya pribadi yang nawarin kayak gini masa kabur ya dok ya? Siap gitu. Kalau saya pribadi malah saya nggak nunggu ditawarin. Kalau saya butuh, kalau saya pribadi sih. Malah dokter yang cari ya? Saya yang cari. Karena gimana ya? Saya nggak pernah tahu loh hidupnya sampai kapan. Betul. Saya punya anak-anak, ya kan? Kalau saya tiba-tiba nggak ada, anak-anak saya gimana? Ya, betul. Ya kan? Oke, aset banyak kan bisa. Aset kan bisa hilang gitu kan. Bisa habis gitu loh. Ya nek langsung mati. Nek ternyata hidup enggak, mati enggak, sentik-sentik, habisin duit. Dapat dari mana? Sedangkan anak butuh makan harian. Iya, betul. Jadi itu hal yang mungkin yang harus saya mikirnya seperti itu. Gimana saya mengelola, mengeprotek keluarga saya seperti itu. BPJS oke lah cover semuanya, tapi kan juga butuh hidup ya, butuh roda perekonomian ini kan. Ketika kita apalagi investasinya ini, kalau saya boleh share dikit, kalau kita di tenaga kesehatan, dokter itu kan investasinya di diri ya, investasinya di kita. Jadi kalau kita berhenti, semuanya berhenti roda perekonomian. Kalau berhenti nggak karena sakit, semuanya berhenti. Malah pengeluaran semakin banyak karena harus berobat ini gitu. Sedih aja sih kalau ada yang orang masih ya, tapi tiap orang pasti punya perspektif dan pertimbangan tersendiri. Tapi kalau menurut saya asuransi, saya setuju, kita setuju bahwa it is important thing that we have to prepare early. Jadi nanti kita kalau udah tua, kita udah ya kayak kemarin tiba-tiba banyak COVID, kita udah ready gitu loh. Jadi sakit tuh ya dipayungin lah gitu loh. Harus tuh, setuju banget. Oke. Jadi intinya penting banget asuransi. Asuransi banyak, intinya kalau kita setuju ya. Setuju banget. Penting, dan yang penting adalah merencanakan dengan baik dan membaca, ya kan? Read it through. Jadi read clearly banget, yang jelas, jangan sampai ada satu poin pun yang tidak terlewatkan, yang nggak kebaca. Karena ini penting, jangan sampai ada kasus saya merasa tertipu oleh asuransi ini karena ternyata tidak bla 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 bla. Kalau ada orang yang sampai komplain seperti itu berarti kalau saya pribadi itu menunjukkan ketidakmampuan kita untuk menelaah sesuatu dengan baik. How stupid I am kalau sampai saya mengatakan itu sebenarnya. Saya rasa semua asuransi nggak ada yang bukan saya ini bukan agen asuransi, cuma saya
kebetulan sering sakit, jadi saya sering memanfaatkan asuransi. Jadi saya tahu gitu kan. Iya. Jadi dan saya orang detail, jadi baca gitu loh. Nggak ada yang istilah yang dirugikan, dibohongin, itu kalau menurut saya nggak ada. Setuju kan? Setuju. Oke.